Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irviani Putri dengan NIM 66612101135 akan memaparkan tentang analisa Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). Langsung saja, yang pertama ada visi. Visi Bapenda yang pertama ada terwujudnya Kabupaten Serang yang maju, sejahtera, dan agamis. Maju yang artinya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta kemandirian masyarakat Kabupaten Serang secara berkelanjutan. Sejahtera perwujudan terpenuhnya kebutuhan lahiriah dan batiniah masyarakat Kabupaten Serang secara layak. Agamis perwujudan norma agama dan nilai budaya sebagai landasan norma dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya. Selanjutnya ada misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berbudaya. Yang kedua, meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang, dan pemukiman yang memadai, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam memperkuat struktur perekonomian daerah. Yang keempat ada meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik serta pelayanan publik yang prima, didukung kapasitas birokrasi yang berintegrasi, kompeten, dan profesional. Yang kelima ada memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ada tujuan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan otonomi daerah. Yang selanjutnya ada sasaran, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dan meningkatnya kepuasan masyarakat. Selanjutnya ada analisa menurut SMART. Yang pertama spesifik, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Yang kedua ada relevan karena visi, misi, dan tujuan sudah jelas. Measurable, dilihat dari meningkatnya kualitas tata kelola dan tingkat pelayanan publik. Yang keempat ada achievable, visi dan misi dapat dicapai dengan tata kelola keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan daerah. Yang terakhir, time-bound, sasaran harus dapat dicapai dalam waktu yang relatif pendek yang biasanya kurang dari 1 tahun. Selanjutnya ada analisis EVAS. Faktor eksternalnya, peluangnya ada tingkat kepuasan masyarakat, meningkatnya penyelenggaraan otonomi daerah, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sumber-sumber yang dikelola Bapenda, terus belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Bapenda dengan bobot 0,35, 0,13, 0,27, 0,25, dan totalnya 1. Karena bobot ini totalnya tidak boleh lebih dari 1. Sedangkan kalau ratingnya tidak boleh lebih dari 5. Untuk mendapatkan nilai, bobot dan rating dikali dan mendapatkan hasil untuk nilai. Setelah itu, setelah dijumlahkan semuanya, nilai dari nilai pertama dan terakhir itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil 4,22. Selanjutnya, analisis IFAS, faktor internal. Yang pertama ada peningkatan pelayanan dengan pengelola aplikasi pengelolaan pendapatan. Yang kedua ada pemberdayaan para pegawai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal. Zamannya peraturan daerah yang terkait dengan optimalisasi pendapatan daerah belum optimal pelaksanaannya. Letak geografis wilayah Kota Serang sebagai ibu kota provinsi Banten belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dengan bobot 0,23,
0,25, 0,17, 0,35 dengan akhir jumlah 1. Sama dengan IFAS, bobot ini tidak boleh lebih dari K1 dan rating tidak boleh lebih dari angka 5. Untuk mendapatkan nilai, bobot dan rating dikalikan dan nanti uh, jumlah nilai dijumlahkan seluruhnya untuk mendapatkan nilai 3,78. Selanjutnya ada kuadran strategi. Kuadran strategi ini didapatkan dari nilai IFAS dan EFAS tadi sebelumnya. Dikatakan di sini 4,22 berbagai peluang dan kekuatan internal ada di 3,78. Terima kasih. Selanjutnya ada analisis SWT internal. Analisis SWOT internal adalah proses evaluasi internal suatu organisasi. Berikut ini adalah contoh analisis SWOT internal untuk Bapenda. Yang pertama ada pengetahuan dan keahlian. Bapenda memiliki tim yang terampil dan berpengetahuan yang mendalam tentang perpajakan dan pendapatan daerah. Mereka memiliki keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif. Yang kedua, sistem teknologi informasi. Bapenda telah mengadopsi sistem teknologi informasi yang canggih untuk mendukung operasionalisasinya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses perpajakan. Yang ketiga ada koneksi dan kerjasama. Bapenda memiliki hubungan yang baik dengan pemerintahan daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Koneksi ini dapat membantu Bapenda untuk mengkoordinasi kegiatan yang mendapatkan dukungan dan berbagai informasi. Selanjutnya ada analisis SWOT eksternal. Analisis SWOT eksternal ada proses evaluasi faktor eksternal yang mempengaruhi Bapenda. Berikut adalah contoh analisis SWOT eksternal untuk Bapenda. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkembang di daerah dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah. Bapenda dapat memanfaatkan peluang ini dengan mengoptimalkan sistem perpajakan yang menarik dan investasi baru. Yang kedua ada kebijakan pemerintah. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pendapatan daerah dapat menjadi peluang bagi Bapenda. Misalnya, kebijakan pengurangan beban pajak atau program insentif bagi pelaku usaha dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Yang ketiga ada kemajuan teknologi, perkembangan teknologi informasi yang menjadi peluang bagi Bapenda dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Penerapan teknologi baru seperti sistem e-pajak atau penggunaan big data dapat membantu Bapenda dalam mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah. Selanjutnya ada analisis balance sheet scorecard. Yang pertama ada finansialnya. Di sini Bapenda meningkatkan pendapatan. Bapenda harus menetapkan target pendapatan yang realistis dan ambisius untuk setiap periode. Hal ini dapat mencakup target peningkatan pendapatan pajak daerah, target penerimaan dari sumber-sumber pendapatan non-pajak atau peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak. Yang kedua ada mengurangi defisit anggaran. Bapenda harus berupaya mengurangi atau menghilangkan defisit anggaran melalui peningkatan pendapatan dan pengendalian belanja. Ini akan membantu mencapai keseimbangan keuangan yang sehat dan menjaga keberlanjutan keuangan organisasi. Selanjutnya ada customer. Peningkatan kepuasan pelanggan. Bapenda harus menetapkan tujuan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dalam hal layanan, perpajakan, dan pendapatan daerah. Tujuan ini dapat diukur melalui survei kepuasan pelanggan atau indikator lainnya.
Yang kedua ada meningkatkan kemudahan akses. Bapenda harus berupaya meningkatkan kemudahan akses bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban berpajak mereka. Hal ini dapat mencakup ke penggunaan teknologi yang memudahkan, pelayanan online, atau lokasi yang mudah dijangkau. Selanjutnya ada di internal, efisiensi pemungutan pajak, memantau dan meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pajak termasuk proses pendaftaran, pemrosesan, dan penagihan. Tujuan ini dapat diukur dengan mengurangi waktu pemrosesan atau tingkat kesalahan dalam pemungutan pajak. Terus selanjutnya ada pengembangan sistem dan infrastruktur, memastikan adopsi dan pengembangan teknologi dan informasi yang efektif untuk meningkatkan kinerja internal Bapenda. Hal ini meliputi sistem e-pajak basis data yang terintegrasi atau infrastruktur teknologi yang memadai. Eh, yang ketiga ada pengadilan internal, menerapkan pengadilan internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku serta mengurangi resiko kesalahan dan penyalahgunaan. Selanjutnya ada learning and growth, ya program pelatihan. Yang pertama, menerapkan program pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam bidang perpajakan, keuangan, dan teknologi informasi. Yang kedua ada promosi inovasi, mendorong dan mendukung inisiatif inovasi dari karyawan untuk meningkatkan proses kerja, pengembangan sistem, atau penggunaan teknologi yang efisien. Yang ketiga ada evaluasi kinerja, melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk mengukur dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai pencapaian target dan peningkatan kinerja. Yang keempat ada adopsi teknologi baru, meningkatkan kemampuan dan penggunaan teknologi informasi yang relevan untuk memperbaiki operasional dan pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya ada analisis, evaluasi, dan mentoring. Yang pertama adalah evaluasi kinerja. Evaluasi internal melakukan evaluasi secara rutin untuk mengukur kinerja Bapenda dalam pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan. Evaluasi ini dapat melibatkan analisis data keuangan, kinerja pelanggan, proses internal, dan pengembangan karyawannya. Yang kedua, evaluasi eksternal, mengadakan evaluasi eksternal oleh pihak independen atau auditor untuk mengevaluasi kepatuhan Bapenda terhadap peraturan perpajakan, akuntansi, dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya ada monitoring kinerja. Pemantauan real time, menerapkan sistem pemantauan real time untuk memantau pencapaian target dan indikator kinerja secara berkala. Ini memungkinkan Bapenda untuk mengidentifikasikan masalah atau peluang sejak dini dan mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua, laporan kinerja. Membuat laporan kinerja secara periodik dengan mencakup hasil evaluasi dan mentoring. Laporan ini dapat mencakup informasi tentang pendapatan pajak, kepatuhan wajib pajak, efisiensi operasional, dan inisiatif strategi yang dilakukan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.